Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sugeng. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Jadi begini Pak Sugeng. Jadi hari ini Pak Sugeng nanti insya Allah akan melaksanakan coaching Pak ya. Benar sekali Pak. Baik, jadi sebelum Bapak melaksanakan coaching ini, saya ingin mendiskusikan sedikit terkait dengan bukti penilaian ya Pak ya. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di bukti penilaian ini ada prinsip, kemudian kompetensi dan alur. Nah ini dari ketiga ini yang nanti akan menjadi penilaian dalam pelaksanaan praktik coaching Bapak. Ya. Dari prinsip saya yakin Bapak lebih oke, lebih mantap, lebih bagus gitu kan. Dari kompetensi juga. Dan yang mau saya ingin tanyakan ini dari alur nih Pak. Untuk alur ini kira-kira Bapak menggunakan alur yang seperti apa? Rencananya Pak Roji, saya akan menerapkan alur tirta dalam praktek coaching ke depan. Yeah. Karena saya menganggap alur itu kayaknya lebih mudah daripada yang lain. Nah, baik, jadi Bapak nanti dalam pelaksanaan coaching Bapak menggunakan alur tirta ya Pak ya? betul Pak. Baik Pak. Sebelum Bapak melaksanakan praktik coaching, jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak terkait nanti pelaksanaannya. Yang pertama, saya ingin menanyakan kompetensi dari coaching nanti yang Bapak kembangkan ini. Kira-kira ini kompetensi yang mana yang nanti yang Bapak kembangkan? Baik, jadi sebenarnya kalau saya itu ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching. Tiga kompetensi. Ya, yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga saya pun ingin meningkatkan pada bagian bertanya atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, itu Pak. Jadi ketiganya masih perlu saya kembangkan artinya. Iya. Tidak apa-apa Pak, bagus sekali. Jadi dari kompetensi yang nanti Bapak kembangkan itu semuanya Pak ya? Iya. Ada 3. Baik Pak. Selanjutnya nih Pak Sugeng, dari ketiga kompetensi yang nanti Bapak kembangkan nanti di praktik coaching, yang spesifik nih yang mana nih Pak? Dari ketiga kompetensi tadi. Baik. Jadi saya merasa dari ketiga kompetensi itu saya itu masih lemah atau masih kurang di bagian memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Itu saya merasa itu yang perlu saya tingkatkan dari saya ketika coaching. Oh gitu, baik Pak. Jadi untuk yang spesifiknya Bapak ingin mengembangkan lagi di pertanyaan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak ya. Iya, benar. Baik Pak, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang terakhir nih Pak, pertanyaan saya indikator nih Pak. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang nanti yang Bapak laksanakan itu seperti apa? Baik, saya akan menganggap pengembangan kompetensi saya ini berhasil di bidang memberikan pertanyaan yang berbobot tadi jika coach saya itu bisa mencari sendiri, kreatif dalam mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Jadi kalau mereka sudah berhasil seperti itu, saya anggap saya sudah ada peningkatan di bidang memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, sangat baik sekali. Oke, langsung saja nih, Mas Sugeng. Mudah-mudahan berhasil pelaksanaan coachingnya dan selamat melaksanakan. Terima kasih Pak. Baik, nanti kita ketemu lagi Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sugeng. Gimana kabarnya Pak Juliansa? Alhamdulillah baik Pak Sugeng. Sehat ya? Ya sehat. Gimana keadaan sekolah nih? Keadaan sekolah sekarang sih lumayan aman. Aman ya. Nah, kira-kira Pak Juliansa apa yang ingin kita bicarakan saat ini? Iya. Saya ingin membicarakan permasalahan yang ada di sekolah saya. Di antaranya adalah permasalahan di dalam kegiatan proses pembelajaran. Oh, kegiatan proses pembelajaran. Hampir semua guru Pak Juliansa, jadi semua guru pun pernah berkeluh kesah berkaitan dengan proses pembelajaran ini. Jadi harapan Pak Juliansa setelah pembicaraan ini apa kira-kira? Ya, saya ingin ada solusi di balik permasalahan yang saya hadapi di
dalam proses belajar di sekolah. Ya, jadi Pak Sudarsa menginginkan adanya pemecahan masalah ya. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu Pak Sudarsa, masalah apa sih kok sampai perlu dibicarakan dengan serius ini? Jadi begini Pak Sudarsa, saya sedikit cerita. Di dalam proses pelajaran yang saya laksanakan di sekolah itu, ada beberapa anak, setiap saya memberikan tugas belajar ke mereka tidak menyelesaikan tugas tersebut, sedangkan teman-teman yang lainnya menyelesaikan. Nah, itu permasalahan yang ada di kelas saya, Pak Sugeng. Nah, kira-kira Pak Juliansa berapa persen siswa yang tidak mengerjakan tugasnya? Ya, kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10 lah ya, ada 3 orang yang tidak mengerjakan tugas dalam minggu-minggu ini Pak Sugeng permasalahannya. Sekitar baru 70 atau 7. Jadi yang mengerjakan tugas sekitar 70% Pak? Iya, 70% mengerjakan tugas, 30%-nya mereka tidak mengerjakan tugas. Nah, baik Bapak. Harapannya kira-kira setelah Bapak nanti menemukan solusinya, tentu Bapak berharap mungkin seluruh siswanya akan aktif mengerjakan tugas Pak ya? Iya. Nah, baik Bapak. Kalau boleh saya tahu, apa yang sudah pernah Bapak lakukan dalam mengatasi permasalahan siswa seperti ini? Ya, yang pernah saya lakukan kemarin Pak Sugeng, saya itu mengidentifikasi dulu permasalahan siswa ini. Mengapa dia tidak selesai mengerjakan tugas, sedangkan teman yang lainnya selesai mengerjakan tugas. Setelah saya perhatikan, mereka ini rupanya hayal bermain mengganggu temannya yang ada di belakang atau samping kiri kanannya, sehingga saat tugas itu dikasihkan, teman yang lain yang mengerjakan, dia hayal bermain dengan teman yang lain. Tugas itu terlambat jadinya. Jadi salah satu solusi yang saya coba laksanakan, yang 3 orang ini saya panggil dan mejanya saya suruh ke depan. Di rotasi. Sehingga saya mudah mengontrolnya, mudah mengontrol 3 siswa saya ini yang gagal lah, dalam arti gagal dalam mengerjakan tugas. Seperti itu salah satu solusi yang saya lakukan saat ini. Cuma kedepannya belum tentu juga berhasil. Masih dalam proses. Baik. Ternyata Bapak sudah melakukan usaha Bapak ya. Nah, meskipun hasilnya belum sesuai yang kita harapkan ya Pak. Betul ya Pak. Nah, kira-kira Bapak apakah ada alternatif lain yang Bapak gunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, alternatif lain yang saya lakukan, saya melakukan koordinasi juga dengan rekan-rekan guru. Sebelumnya kan mereka ini kan di kelas lebih rendah dari sekarang. Sekarang sudah kelas 5. Jadi saya melakukan koordinasi dengan guru yang pernah mengajar mereka yang bertiga ini. Nah, ternyata dari informasi yang saya gali dari guru tersebut, memang mereka dari kemarin pun permasalahannya seperti itu, sering terlambat, bahkan tidak mengumpulkan tugas yang diberikan guru saat dalam proses pembelajaran seperti itu. Salah satu solusinya adalah itu, jadi saya koordinasi dengan rekan guru yang pernah mengajar mereka. Baik Bapak, jadi Bapak sudah berkoordinasi dengan rekan guru. Iya. Kira-kira apa rencana ke depan untuk mengatasi permasalahan ini Pak? Ya, jadi yang sudah saya paparkan dari tadi sudah 2 rencana kegiatan yang bakal saya laksanakan untuk mengatasi permasalahan ini. Pertama tadi saya merotasi meja kursi dari peserta didik yang bermasalah tersebut. Kedua, saya sudah melakukan koordinasi dengan guru yang pernah mengajar
tentang background atau latar belakang mereka ini, Iya. tentang permasalahan-permasalahan yang juga pernah dialami oleh guru tersebut. Baik. Yang ketiga, solusi ini saya akan melakukan pendekatan langsung melalui WA group kelas, berkoordinasi dengan orang tua, terutama orang tua peserta didik yang bermasalah ini, supaya mereka juga dapat bekerjasama dengan kita, dapat mengawasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah, di rumah, tidak hanya di sekolah, cuma di rumah orang tua juga harus mengawasi tugas-tugas yang diberikan oleh guru tersebut, sehingga ada suatu kerjasama dan mendapatkan sebuah solusi yang baik, sehingga permasalahan terhadap siswa ini dapat kita atasi bersama. Artinya tidak hanya guru yang bisa mengatasi masalah tersebut, tapi orang tua juga ikutkan di dalam mengatasi masalah pada peserta didik tersebut. Baik. Jadi kalau saya lihat Pak Julian ini sudah memiliki dua kekuatan. Yang pertama tadi sudah melakukan usaha rotasi, benar ya? Iya. Kemudian sudah berkoordinasi dengan guru sebelumnya. Iya. Dan Bapak sudah sekarang membuat rencana ya. Iya. Rencana mau bekerja sama dengan orang tua. Ya, nah, kira-kira Bapak rencana ini untuk melaksanakan rencana ini dukungan apa yang Bapak perlukan dari pihak sekolah? Ya, salah satunya saya perlu berkoordinasi juga dengan kepala sekolah bahwa saya melakukan sebuah rencana tindakan ke depannya untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut. Itu saya melakukan koordinasi dengan orang tua. Saya harus ngasih tahu dulu kepala sekolah bahwa saya berkoordinasi dengan orang tua bagi peserta didik yang bermasalah tersebut, bukan keseluruhan, tapi bukan bagi peserta didik yang bermasalah. Nah, kemudian selanjutnya saya juga mengidentifikasi latar belakang dari permasalahan siswa yang pernah dialami oleh guru sebelum siswa ini naik kelas 5 yang saya ajar sekarang. Dari latar belakang atau kasus-kasus yang juga pernah dialami oleh guru terhadap siswa tersebut, itu sebagai catatan kita bahwa peserta didik ini memang ada catatan tertentu yang mana melakukan permasalahan yang sama seperti itu. Nah, baik Bapak, sudah bagus sekali rencananya tadi, yaitu melakukan koordinasi dengan orang tua dan diidentifikasi lebih detail lagi terkait dengan profil siswa ya. Iya, profil. Iya. Baik Bapak, nah kapan rencananya ini Bapak mau melakukan rencana yang sudah Bapak lakukan tadi? Ya, untuk rotasi kursi meja siswa itu besok akan saya laksanakan saat jam pelajaran aktif ya. Kemudian untuk koordinasi dengan orang tua besok pun akan saya laksanakan seperti itu, supaya solusi ini atau masalah ini dapat terselesaikan dengan cepat, sehingga saya dapat mengajar dengan efektif, dengan tenang, sesuai dengan cara pelajaran yang saya susun. Baik Bapak, harapannya kira-kira menurut Bapak setelah Bapak berkoordinasi seperti apa? Ya, harapan saya permasalahan ini dapat diatasi dengan baik. Tidak ada lagi siswa atau murid saya yang tidak mengerjakan tugas atau lalai di dalam mengerjakan tugas yang saya berikan saat proses pembelajaran berlangsung. Itu yang saya harapkan. Tidak ada lagi siswa yang seperti itu. Baik Bapak. Nah, Bapak sudah menyampaikan rencana, jadi besok pun sudah mulai melaksanakan tindakan Bapak ya. Nah, sebagai bentuk komitmen, kira-kira kapan lagi saya bisa menemui Bapak? Tentu saya ingin mendengar hasil dari apa yang Bapak rencanakan. Tentunya ini perlu proses Pak juga. Ya. Jadi ke depannya mungkin pelaksanaan ini terlihat berhasil atau tidak berhasilnya. Saya mohon waktu minggu ke depan. Kalau saya menghubungi Pak Sugeng, kemudian melaporkan hasil diskusi dalam mencari solusi dari masalah saya tersebut. Baik Bapak, saya sangat penasaran menunggu hasilnya, mudah-mudahan tindakan yang akan Bapak Julian lakukan ini bisa berhasil. Betul.
Kira-kira Bapak apa yang bisa Bapak simpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, saya merasa sudah ada sebuah solusi. Pertama, untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut, pertama saya merolling tempat duduk siswa. Yang kedua, saya melakukan koordinasi dengan rekan-rekan guru yang pernah mengajar siswa tersebut sebelumnya. Yang ketiga, saya melakukan koordinasi bersama orang tua peserta didik yang bermasalah tersebut, agar mereka juga memperhatikan kegiatan pembelajarannya di rumah, sehingga orang tuanya bisa mengontrol. Seperti itu yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Baik Bapak, sangat bagus sekali rencananya, mudah-mudahan sudah berhasil Pak ya. Ya, betul. Mohon maaf apabila selama percakapan ini ada yang menyinggung Bapak ya. Ya, sama-sama Pak Sugeng. Oke, terima kasih. Baik Pak Sugeng, kita langsung saja. Jadi untuk pasca supervisi di sini, saya ada beberapa pertanyaan lagi yang nanti saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama di sini saya ingin menanyakan apa yang sudah Bapak lakukan pada saat praktek coaching tadi? Saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, di mana saya ada mengungkapkan tujuan, kemudian berusaha mengidentifikasi masalah coaching saya, kemudian menanyakan rencana aksi yang mau dilakukan dan membuat komitmen atau tanggung jawab. Baik Pak, sangat baik sekali. Kemudian selanjutnya nih Pak, yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang tadi Bapak inginkan itu seperti gimana? Saya menginginkan tadi meningkatkan kompetensi pertanyaan berbobot. Indikatornya itu kalau coach saya itu berhasil memecahkan sendiri permasalahan mereka. Tadi hasil praktek tadi saya melihat coach saya sudah menyampaikan rencana-rencananya dan solusi dari permasalahan itu. Jadi saya menganggap ada peningkatan sedikit berkaitan dengan kompetensi tersebut. Alhamdulillah. Baik. Pak Sugeng ya, jadi terkait dengan praktik coaching tadi memang betul. Jadi di sini mohon izin Pak, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya terkait dengan Bapak pelaksanaan praktik Bapak tadi. Jadi di sini saya tidak berhak memberikan penilaian, hanya saja kita sharing atau diskusi. Jadi setelah saya memperhatikan praktik Bapak tadi, saya rasa secara keseluruhannya oke banget, udah bagus. Kemudian yang Bapak fokus pada pengembangan di pra tadi itu Pak. Iya. Nah kalau saya lihat itu sudah tercapai semua itu Pak, baik dari mengajukan pertanyaannya, kemudian kehadiran penuh itu sudah terlihat bagus sekali Pak. Kemudian dari kompetensi yang selanjutnya juga Bapak sudah dengan bagus, yaitu mendengarkan ya dengan baik ya. Kemudian dari prinsipnya sudah oke juga Pak, seperti yang saya prediksi di awal tadi bahwa Bapak sangat cakap sekali untuk memasarkan prinsip terkait coaching ini. Dari Alur Tirta itu ya tidak usah diragukan lagi Pak. Semua sudah terlihat jelas dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah oke Pak, semua Pak. Baik Pak, terakhir nih yang saya tanyakan ke Bapak, kompetensi apa nih Pak yang Bapak kembangkan nanti pada saat Bapak melaksanakan coaching lagi? Nah rencananya Pak, saya itu saya mengevaluasi diri saya sendiri, saya itu masih kurang dalam hal prinsip kehadiran secara penuh. Jadi kadang saya pas melakukan coaching, pikiran saya masih kemana-mana Pak, jadi masih belum fokus, jadi belum bisa hadir secara penuh. Nah itu mungkin ke depan akan saya tingkatkan di bagian itu Pak. Baik Pak, mungkin sampai sini dulu ya. Jadi selanjutnya ya semoga sukses saja lah Pak. Ya, kedepannya mudah-mudahan pelaksanaan coachingnya bisa diterapkan sama karyawan maupun yang siswa itu ya. Amin. Baik.